Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang di studio Ruang Aspirasi Gorontalo Ruasgo, fokus dan berimbang dalam beradu konsep, ide, gagasan, baik itu membahas persoalan hukum, politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Dan di studio Jalan Taman Bunga 4, lantai 3, Kota Gorontalo, studio podcast Ruasgo, Ruang Aspirasi Gorontalo RG, telah hadir salah seorang politisi dan juga ekonomi, dan juga beliau ini hari-hari dalam aktivitas sebagai seorang dosen. Tentunya kalau berbicara tentang politik, oke, berbicara ekonomi, yes. Dan selama 15 menit saya akan berdiskusi dengan beliau. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Haji Dr. Japar Asyari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama 15 menit saya akan berbincang dengan beliau dengan tema Dila Bome Gaya Doi Paralu. Tema ini sangat menarik karena di kalangan publik tentunya Pak Japar sering mendengar langsung bahwa di salah satu partai itu ada yang mengatakan bahwa mea-mea itu haram. Ini butuh penjelasan, butuh pemahaman, sehingga kategori kalimat ini tentunya dampaknya adalah kepentingan kebaikan untuk daerah. Dan di siang hari ini saya persilakan Bapak Dr. Japar Asyari untuk menjelaskan apa itu Dila Bome Gaya, kemudian apa itu mea-mea. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamdan syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terkait tema yang agak sedikit menjadi trending topik di tahun politik ini adalah di mana ada satu kultur yang sudah mendarah daging di kalangan masyarakat Gorontalo yang sampai hampir semua momen, mulai dari anak muda, orang tua, bahkan mak-mak, selalu membuat slogan bahwa di tahun politik ini mereka ada semboyan Dila Bome Gaya Doi Paralu. Istilah ini memang tidak asing lagi, yang dalam pengertian praktisnya money politik. Dan jika istilah ini kita benturkan dengan ada himbauan dari beberapa tokoh, dari para penceramah, juga ada tokoh-tokoh politik, bahwa money politik itu haram, atau dalam bahasa Gorontalo mea-mea haram. Dua diksi yang kelihatan berseberangan ini, kalau kita gagal memahaminya, maka akan terjadi benturan yang kurang pas. Oleh karenanya di pembahasan awal ini, saya lebih fokus dulu dengan membahas historinya money politik. Saya boleh kait-kaitkan bahwa Pak Haji juga saya membaca di salah satu media bahwa Pak Haji sementara merilis salah satu sekolah, institut yang nuansanya adalah Qur'ani dan berkah. Jadi saya boleh masukkan bahwa saya garis bawahi mea-mea dan Qur'ani ekonomi, boleh Pak Haji? Silakan Pak Haji. Ini supaya agak bagus ini Pak Haji. Makanya pembahasan money politik atau dalam bahasa Gorontalo mea-mea ini, Doi Paralu itu, kenapa kami angkat dari
histori dan kulturnya. Iya. Karena sistem politik yang berkuasa di Indonesia termasuk di Gorontalo Iya. itu adalah sistem politik kapitalis. Sistem politik kapitalis. Kapitalis. Iya. Di mana para politisi yang berhasil menguasai parlemen yang berbiaya kapitalis, Iya. berbiaya besar. Iya. Dan ini sebagai produk dari mea-mea tadi. Iya. Jadi kenapa sampai muncul setiap tahun politik ada muncul bahkan pengalaman kami waktu ikut kontestasi pilkada itu H-3, H-1 itu masyarakat sudah buat tenda di depan rumahnya. Iya. Setiap orang lewat ada serangan Pak, Iya. ada kuti-kuti Pak. Iya. Itu sepanjang jalan. Iya. Jadi ini sudah tradisi hampir setiap Iya. pemilu ada seperti itu. Iya. Dan menghasilkan parlemen kita seperti ini. Iya. Nah, kami tidak mempersoalkan masalah itu. Yang kami cermati histori dari pembangunan kultur ekonomi. Oke. Bahwa ekonomi di Indonesia Iya. yang dikuasai oleh sistem kapitalis Iya. itu bermuara memiskinkan mayoritas masyarakat. Iya. Dan kapitalisasi itu artinya monopoli untuk komunitas tertentu yang jumlah sedikit jadi penguasa ekonomi. Kemudian yang mayoritas jadi miskin. Oke. Begitu selama 4 tahun 5 tahun mereka jadi miskin, Iya. maka mea-mea atau money politik ini hal yang tidak bisa dibendung. Iya. Diumpamakan kayak setiap musim itu kalau kayak air yang dibuka dari irigasi, Iya. itu setiap tahun pemilu dibuka penutup airnya, airnya mengalir. Mengalir. Begitulah situasi mea-mea ini. Ya, pengalaman Pak Haji tadi mengatakan pilkada 3 hari pasti akan ada namanya serangan itu. Ya. Apa yang dilakukan Pak Haji pada waktu itu? Ya saya hanya perlu mengamati. Masya Allah. Apa Pak Haji mau merealisasikannya? Oh tidak. Tidak. Saya hanya pada saat itu belajar mau tampil untuk mau mempelajari rimbanya politik. Ya. Ternyata ini fakta. Saya pada waktu itu ada ijtihad untuk mengharamkan mea-mea. Kita dengan komunitas kita melakukan konsolidasi untuk sholat tahajud dan sholat fajar. Oke. Sementara lawan politik kita sibuk dengan serangan fajar. Ya. Jadi mereka, dan faktanya mereka lah pemenang. Kenapa mereka jadi pemenang? Karena konstituen politik mayoritas yang akan memilih para politisi ini sudah bagaikan air yang banjir pada saat itu menunggu serangan. Iya. Dan tidak bisa dibendung lagi. Iya. Jadi Saya tahu, nama Pak Haji saya tahu tercatat di salah satu partai Ya, besar ya. Saya ya. katakan bahwa di Partai Nasdem bahkan Ya. Pak Japar Asyari ini adalah salah satu caleg ya. ya, Nah, Pak Haji akan melakukan hal yang seperti yang sama? makanya lewat dialog podcast ini justru kita sebagai orang yang cerdas, orang beragama Ya. untuk mengkaji dan membahas, menganalisa mea-mea dan money politik ini dengan ramuan yang lebih cantik lagi, Ya. yang tidak terkesan itu sebagai serangan fajar, sebagai kuti-kuti, sebagai mea-mea, tapi dalam bentuk program yang real. Ya. Karena apa? Histori dari munculnya kultur mea-mea ini karena selama 4 tahun, 5 tahun atau belakangan ini warga masyarakat sudah dimiskinkan. Jadi kalau orang miskin itu apa saja yang diberikan pada saat itu mereka pasti tangkap. Tapi kalau di partainya Pak Haji saya tahu bahwa memang diharapkan, tapi program itu sudah jalan, bahkan hanya dengan 1 kursi ya. Saya katakan Rahmat Gobel ya, Ya. di DPR RI, iya kan.
beliau mendatangkan ratusan miliar. Sehingga di partai mungkin Pak Azhari tidak ada mia-mia, tapi program beliau dari BSPS itu sudah 7 urusan BSPS. Ya, Oh gimana iya. Pak Haji? Ya, terima kasih. Saya kaitkan dengan Ya. partainya Pak Haji. Ya. Program itu saya tidak mau masuk ke ranah itu. Ya. Karena saya juga dengan Pak RG belum ada kedekatan khusus. Ya. Saya hanya sebagai Atau boleh kita katakan beliau seorang tokoh politik, pejuang ekonomi Qurani. ya. Makanya saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, orang selama ini banyak yang salah paham dengan KKRG itu seolah-olah dipelintir tentang mengharamkan mea-mea. Iya. Padahal kalau dilihat seperti histori yang kami sampaikan tadi, Iya. sekarang umat Islam yang mayoritas di Gorontalo ini sudah dalam kategori mayoritas miskin. Iya. Jadi metode strategi yang paling ampuh untuk merebut suara mereka Iya. tentu lewat pendekatan mea-mea itu. Iya. Itu. Iya. Dan itu hal yang tidak bisa dipungkiri. Iya. Ya. Dan alhamdulillah di Nasdem ini seperti yang dicontohkan oleh KKRG, Iya. bahwa mea-mea itu bukan dalam bentuk suapan atau serangan pajar, tapi dalam program ekonomi untuk mengangkat kesejahteraan supaya masyarakat Islam di Gorontalo, masyarakat Gorontalo akan terangkat harkatnya dari miskin menjadi layak, menjadi sejahtera. Iya. Namun konsen kita pada termin tahap awal ini, Iya. sebelum kita menuju ke program yang gitu itu, Iya. Jangka panjang lah ya. yang jangka panjang, Oke. supaya kita tidak salah paham, tolong masyarakat jangan membenturkan doktrin fatwa haram mea-mea Iya. dengan fenomena di masyarakat dia bomegaya doi paralu. Jangan dibenturkan. Iya, iya. Maksud kami begini, Iya. supaya tidak akan ada benturan, Ya. kita anggap ini sebagai tradisi masyarakat Ya. yang perlu dicari solusinya. Iya. Ya, oleh karenanya kita ingin menawarkan konsep program bagaimana, karena ada lawan-lawan politik yang lain ini sementara mempersiapkan strategi. Iya. Katanya yang paling ampuh untuk finansial yang pas-pasan, Iya. untuk bisa fight, untuk bisa bertarung dengan orang yang memiliki finansial politik yang kuat, Iya. dalam tanda petik seperti KKRG, Oke. itu akan bisa dikalahkan Iya. pada saat serangan fajar. Oh begitu. Karena mayoritas masyarakat masih seperti itu. Ya, tradisi yang Tradisinya tadi. Dan itu fenomena. Iya. Ya seperti pengalaman kami lalu di Ya. beberapa periode lalu, setiap ada pilkada, setiap ada pemilihan bupati gubernur, Ya. itu sepanjang jalan sudah menunggu, bahkan mereka sudah pasang tenda untuk tidur sampai siang di situ, Iya. menunggu serangan fajar. Iya. Apa yang dilakukannya Pak Japar kalau itu terjadi? Ya mau dan tidak mau para kontestan politik ini utus-utusannya mereka sendiri untuk membagikan itu. Kalau Dan cuma melakukan begitu sama Pak Rahmat lebih besar, tapi beliau tidak mau Ya. melakukan itu. Dan itu adalah sikap yang mulia. Ya. Nah, ini. Jadi boleh dikatakan bahwa seorang Rahmat Gobir politik ekonomi yang Qurani. Ya namun pada kesempatan ini dari segi strategi perlu kita wanti-wanti. Ya. Jangan sampai seperti yang kami katakan tadi. Ya. Jangan sampai ada kesan seolah-olah yang menjadi slogan dan Ya. menjadi prinsip Kakak Rahmat Gobel itu mengharamkan mea-mea itu Ya. akan dipelintir oleh lawan-lawan politik bahwa ini orang yang alergi dengan serangan fajar, yang tidak mau dengan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang lagi membutuhkan karena posisi mereka lagi miskin. Ya. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini Ya. orang miskin itu jangankan ditawari pilihan. Ya. Bahkan orang bilang sudah mau sakratul maut saja mau bangun. Udah palia ini ya. Iya. Apalagi kalau cuma mau. Dan semua orang. Iya, iya. Oleh karenanya di sini kita perlu ada pemahaman yang universal. Ya.
bahwa haramnya mea-mea itu jangan dibenturkan dengan money politik. Oke. Apalagi ada istilah yang muncul lagi yang mengaburkan Ya. bahwa mea-mea ini dikaburkan dengan kos politik. Ya. Padahal antara mea-mea money politik dengan politik itu hal yang berbeda. Ya. Baik itu yang politik kapitalis dan politik yang bermazhab putih, sana berhatam hitam. Yang bermazhab putih itu tetap ada kos politiknya. Mazhab hitam kapitalis itu adalah tetap butuh kos politik. Ya. Dan pada saat H-3, H-1 itu tidak ada kategori kos politik. Ya, kos politik itu seperti saksi. Tapi pemilih yang mayoritas itu tidak boleh disebut kategori kos politik. Ya. Tetap orang membutuhkan mana kau memberikan sekian, kami pilih. Ya. Kau tidak memberikan, mohon maaf, kami memilih yang lain. Saya ambil contoh antara jangka panjang dan jangka pendek. Ya. Jangka panjang hari ini ada salah satu katakanlah caleg, dia berkampanye mengatakan program pertanian, perikanan luar biasa. Nah, besoknya jangka pendek datang, dia tidak berkampanye, dia hanya membawa beras 5 liter, spermie 10 bungkus dan uang mungkin mea-mea itu. Ya. Nah, Pak Haji memilih yang mana ini? Jangka pendek atau jangka panjang? Kalau yang sering terjadi adalah jangka pendek. Ya. Jadi dikalahkan itu jangka panjang. Yang kemarin berkampanye bahwa programnya apabila dia terpilih ini bla bla bla, tapi dikalahkan oleh Pras tadi. Gimana Dan Pak Haji? masyarakat dengan istilah itu dia bomegaya doi paralu, yang mereka butuhkan itu yang instan di saat mereka tidak menganggap bahwa doi paralu itu yang jangka panjang. Pemahaman apa yang Pak Haji lakukan terhadap masyarakat seperti itu? Ya, makanya kalau konteksnya kita bawa ke Qur'ani, mungkin lebih akan mereka pahami. Ya kan? Antara neraka dan surga ini Pak Haji. Ya. Silakan Pak Haji. Ya. Jadi kalau kita lihat dari konteks ekonomi Qur'ani, sebenarnya secara political will, kita umat Islam atau para agnia, para mujaki, seperti Pak RG itu kan mujaki. Ya, orang yang wajib mengeluarkan sedekah, orang di atas tangannya. Jadi mestinya memandang mereka yang di bawah tangannya, orang miskin atau mustahik itu adalah orang yang perlu didekati dan didakwahi, diedukasi. Oleh karenanya melalui partai atau melalui lembaga apa saja seperti lembaga yang akan kami dirikan di Gorontalo itu Kibe Institute itu, kita akan mengedukasi masyarakat supaya begitu ada serangan fajar, mereka dalam posisi sementara online dengan Allah sholat fajar. Subhanallah. Tapi karena datang serangan fajar, mereka hanya tidur di tenda dan menunggu serangan fajar. Yang jelas imannya lagi kosong. Jadi setan tetap bisikan, ini kesempatanmu, ini masa panen, jangan kau sia-siakan. Kesempatan ini 5 tahun hanya satu kali. Ini bisikan-bisikan setan. Nah, untuk mengimbangi itu, maka apakah melalui program partai atau melalui program pendidikan, program pemerintah, kita bangkitkan, kita edukasi generasi kita dengan Quran. Kita seluruh masyarakat Gorontalo harus secara masif tahu dan membaca Al-Quran, membudidayakan Al-Quran. Itu langkah awal. Setelah mereka membaca Al-Quran, cinta Al-Quran, mereka akan ditanamkan nilai-nilai Al-Quran, bahwa Quran itu menghendaki umatnya untuk jadi kaya dan sejahtera, bukan miskin. Ada dalam hadis itu Pak Haji? Ada. Hadis yang mana Pak Haji? Di antaranya hadis mengatakan bahwa kefakiran dan kemiskinan itu adalah mendekati kekafiran, kekufuran. Jadi kalau orang miskin, orang fakir, dia sulit untuk beriman dan bertakwa. Nah, jadi
mereka jadi miskin, jadi fakir karena akibat dari ketidakmampuan mereka memahami bahwa ekonomi itu adalah nasib. Ya. Kalau orang menganggap ekonomi atau kesejahteraan itu adalah nasib, ya jadi seperti Pak Oga di film Unyil. Oh, nasib. Ya. Padahal dalam Al-Quran, Ya. kalau kita sudah selalu belajar Al-Quran, Ya. maka kita akan disiplin waktu, Ya. kita akan rajin bekerja, kita akan berdagang. Ya. Apalagi ini berdagang, ekonomi. Ya. Potensi utama perdagangan Sumbel, pintu rezeki 90% Allah buka, ini hadisnya, Ya. melalui pintu perdagangan. Ya. Kalau kita banyak, profesi kita banyak di lingkungan perdagangan, reseller, Ya. maka kita akan banyak dilewati oleh uang. Ya. Karena prinsip berdagang itu kita menyediakan kebutuhan orang banyak. Ya. Semua kebutuhan orang di sekitar kita, kita sediakan. Ya. Jadi kebutuhan ikan bukan disediakan oleh nelayan, tapi oleh pedagang ikan. Kebutuhan beras bukan disediakan oleh petani beras, tapi pedagang beras. Ya. Maka pedagang inilah yang akan mengantarkan semua kebutuhan kehidupan manusia. Ya. Begitu dia antarkan semua kebutuhan hidup orang di sekitarnya, maka uang orang di sekitarnya akan masuk di popojinya. Ya. Dan itulah kesejahteraan dan pintu rezeki yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi ini sebagai pengantar saya, Ya. kalau ingin masyarakat Gorontalo tidak terjebak dengan mea-mea yang diharamkan, Ya. maka mulai sekarang Ya. kita secara masif, baik tokoh-tokoh politik, para ulama, Ya. kita mengedukasi masyarakat, kita mendakwahi, mari kembali ke Quran. Ya. Di Quran itu kita habis sholat segera mencari rezeki, bukan habis sholat tidur. Ya. Jadi kalau ada orang mengandalkan bahwa saya sudah sholat, saya puasa, itulah yang akan mengantarkan rezeki, itu salah. Ya. Menurut Al-Quran, kau mencari rezeki setelah engkau sholat bertebaran di muka bumi. Surat Al-Jum'ah. Ya. Fa'ija qudiyatis sholati fantashiru fil ard. Ya. Apabila kau selesai melaksanakan sholat, segera bertebaran di muka bumi. Ya. Wabtagu min fadlillah, mencari rezeki Allah. Ya. Taklukkan bumi. Baik. Ini Masalah. konsep Quran. Nah, kalau itu Ya. kita sudah mampu edukasi ke masyarakat, Baik. insya Allah untuk pemilu akan datang akan terminimalisir ini money politik. Kenapa? Money politik itu hanya mempan Ya. dan sangat ampuh. Ya. Di saat masyarakat yang jadi konstituen politik pada saat itu Ya. mayoritas miskin. Ya. Tapi kalau kemiskinannya sudah terangkat dan pendidikannya sudah ada, Ya. insya Allah secara walaupun tanpa ada fatwa haram mea-mea, Ya. mereka sadar, buat apa saya hanya menikmati 100.000, 200.000, 5 tahun satu kali. Tapi kalau saya ikut program ekonomi Qurani Ya. yang akan disponsori umpama oleh program Ya. seperti tokoh politik Kakar Ahmad Gobel, insya Allah dia di pemilu-pemilu mendatang tidak akan tertarik lagi dengan mea-mea. Ya. Jadi Tokoh politik pejuang ekonomi Qurani Ya. di bumi Serambi Medina ya, untuk Gorontalo hebat, Indonesia maju. ya. Nanti kita akan bahas pada podcast kedua Pak Haji. Ya. Bersama saya dan Japar Asyaradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.